yang tidak kamu beralaskan dengan tanah atau dengan batu atau dengan kasur, tapi lempengan-lempengan neraka yang kamu rasakan di dalam tubuh, maka kamu di dunia ini masuk surga dibandingkan aku yang punya ini. Bertobatlah kamu sebelum nanti kejadian yang benar-benar. Susahmu ini tidak ada 0,001% dengan siksa kubur. Lempeng panas, piring panas, biji batu yang panas yang kau makan sampai meledak kau punya usus. Apa enggak surga kami di dunia? Nangis orang kafir. Salah memandang. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan datang suatu masa beberapa kaum pada hari kiamat, dan amal perbuatan mereka seperti bukit yang tinggi. Lalu mereka diperintah disuruh untuk masuk neraka. Maka sahabat-sahabat bertanya, wahai Rasulullah, padahal mereka sholat dan berzikir, tidurnya sedikit, sholat malamnya banyak, dan berpuasa pada siang hari, padahal sudah menjalankan ibadah seperti itu. Maka jawab Nabi SAW, apabila mereka dibawakan kepada mereka sesuatu dari kesenangan dunia atau harta, niscaya mereka akan melompat dan mengejarnya, lepas imannya. Maka hilanglah puasanya, hilanglah sholat malamnya, hilanglah zikirnya, hilangnya semua ibadah. Hanya ditawari dirham, ditawari dinar, hilang akal. Masukkan ke neraka. Ini hadis riwayat Hudaibah radhiyallahu anhu. Maka hati-hatilah dengan dunia. Hati-hatilah, waspadalah. Kalau nggak sanggup, jangan ketemu orang. Maka Nabi SAW bersabda, cinta dunia itu, sekali lagi, barang siapa yang cinta dunia itu, maka akan dibutakan mata hatinya, dibutakan hatinya, gelap. Dan barang siapa yang betul-betul mau zuhud, menghilangkan kesenangan, kecintaan, keinginan, kepuasan pada dunia, diberikan ilmu oleh Allah tanpa belajar, dan diberi petunjuk tanpa hidayah, lagi langsung Allah ngajar langsung. Kalau betul
betul-betul hatimu kosongkan dari dunia itu, kosongkan semua, nol. Ilham 24 jam. Karena pada akhir zaman nanti kamu akan menemui pemimpin-pemimpin, raja-raja, sultan-sultan tidak lurus lagi. Dan banyak kejadian pembunuhan-pembunuhan, anak bunuh orang tuanya bunuh anaknya, mertua bunuh mantunya gara-gara warisan. Dan banyak sifatnya paksaan-paksaan dalam menentukan hukum dengan kedoliman. Dan orang kayanya tidak akan bisa mendapatkan kekayaan. Dia harus tidak jujur lagi. Bisa berkayaan kalau jadi maling, menambahkan yang haram. Selain memiliki lagi tanda-tandanya, kesombongan, disertai kekikiran, bakhil, dan tiada lagi punya hati, punya kelembutan, rasa kasih sayang lagi, tertolak, tidak ada, kejam. Selain banyaknya yang mengikuti hawa nafsunya, maka saat itu bagi orang-orang yang beriman, wasiatkan bersabarlah atas diri, baik dalam penderitaan, baik dalam kemiskinan. Jauhkan ingatanmu, harapan dari orang lain. Bukakan matamu itu selalu memandang Allah. Niscaya Allah akan mencurahkan kasih sayang kepadamu lebih banyak daripada orang lain. Jangan dekat sama orang kaya. Yang tidak beriman. Jangan dekat sama orang mati. Siapa orang mati itu ya Rasulullah? Orang yang mikir hidup cuma dunia. Ini orang mati sebelum mati. Jauh, jangan bergaul sama orang mati. Banyak bergaul sama orang miskin, banyak bergaul sama orang fakir, makin syukur kamu pada Allah. Jangan deketi, jangan datangi orang kaya. Makin rakus kamu melihat kekayaannya. Makin tamak kamu melihat kekayaannya, makin gila kamu melihat kekayaannya, makin kepingin dengan kekayaannya, makin lupa diri dengan kekayaannya.
Ini nasihat. Harga dirimu tidak ada, rendah dirimu kelihatan, hinamu kelihatan, melaratmu kelihatan, gilamu kelihatan. Kalau sama-sama kamu mendatangi lebih di bawahmu, bergaul itu tidak bergaul kepada orang kaya, makin kuat syukur. Mepet-mepet sama orang kaya, berharap sama orang kaya, tahu itu orang punya duit atau tidak, tahu itu orang punya harta atau tidak, alasannya saya silaturahim. Mati itu mati. Karena sudah diingatkan sama Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW, ijarul dunya fa'inaha ashar min haruk wa ma'ruf. Takutlah kamu pada dunia, karena dunia itu lebih besar daripada sihirnya haruk marut. Sampai penceng kamu pikir, sampai bejat kamu pikir puasa. Ditawari, kalau nggak rusak jangan ngomong saya. Jangan dekat sama saya. Yang demikian jangan dekat sama saya. Apalagi mendambakan amal, menambahkan kekayaan. Memuntah saya melihat seperti itu. Maaf. Ladak amis, ngalang-ngalai kalau dapat terengkot gitu. Orangnya otaknya dengan duit itu belum mati. Riwayat Uwais bin Amir Al-Qarni, sahabat Haram bin Haiban setelah mendengar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Haram bin Haiban mencari Uwais Al-Qarni dan dilihat keadaannya. Uwais ini sedang mencuci pakaian sendiri. Saya banyak punya teman tahun 80 yang sudah umur mencuci pakaiannya sendiri, piringnya dicuci sendiri, masak sendiri. Ada tamu, nggak boleh membantunya yang ngasih. Alasannya, saya malu kepada Rasul SAW. Tiap hari ketemu saya kehilangan sahabat seperti itu. Kemudian Haram memberi salam dijawab oleh Uwais sekaligus juga namanya. Haram bin Haiban, siapa yang menyuruh kamu ke sini? Dijawab oleh Haram bahwa yang menggerakkan adalah Allah SWT sambil tertegun. Siapa yang telah memberitahu namanya kepada Uwais? Maka Uwais menjawab, La ilaha illallah, subhanallah, in kana wa'du rabbina la ma'ula. Pada Tuhan kecuali Allah, Maha Suci Allah, sesungguhnya jika ini adalah janji Tuhan, kita maka akan dilaksanakan. Uwais itu bajunya satu, kembala kambing. Tapi maaf, nggak pernah tangannya begini, nggak pernah. Dicuci pakaiannya sampai rendam, selesai dipakai basah, sholat. Dicintai Allah, dicintai Rasul.
Karena kekayaan itu bukan kekayaan itu di permukaan. Banyak orang kaya lahiriah, hatinya najis. Yang gila lagi udah fakir najis, hatinya najis. Itu yang bahaya. Apalagi suruh sabar seperti Uwais Al-Qarani. Mana engkau bisa mengetahui nama dan ikhwalku? Jawab Uwais, rohku mengenal rohmu, sebab roh itu ada di dalam jiwa seperti hanya jiwaku berkata pada jiwa. Walaupun secara fisik tidak kenal, tapi alam roh mengenal dan berkelompok, bercakap-cakap, walaupun tempat tinggalnya berjauhan. Setelah itu bertanyalah Haram tentang hadis dari Rasulullah SAW. Jawab Uwais, aku itu tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tetapi aku melihat semua sahabat-sahabatnya dan menyampaikan hadis-hadisnya sebagaimana ia menyampaikan kepadamu. Dan aku bukan golongan al-muhaddis, perawi hadis, dan juga bukan hakim qadhi, dan juga bukan mufti, karena aku jauh dari manusia. Kemudian tangan Haram ditarik, lalu Uwais diajak ke sungai Efrat sambil berdoa. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wa ma khalaqna illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Innal yawma fadli miqahum ajma'in. Yauma la yughni maulan an maulan sayyan wa la yunsurun ila man rahimallahu innahu huwal azizur rahim. Artinya, dan tidaklah kami jadikan langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya sekedar untuk main-main. Untuk main-main saja. Dan keduanya tidaklah kami jadikan melainkan dengan tujuan yang benar. Tapi kebanyakan mereka tiada mengetahui sesungguhnya hari keputusan itu adalah waktu yang dijanjikan untuk mereka semua. Maka pada hari itu seorang sahabat tiada dapat menolong sahabatnya sedikit pun, dan tiada mereka tidak akan mendapatkan bantuan kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, dari Tuhannya. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa dan Maha Penyayang, yang bisa, kalau kamu punya sahabat mati, kamu bisa doa, bisa. Tapi kalau sama-sama matinya nafsi-nafsi, orang dewi aku dewi, kamu sendiri saya sendiri, nggak ada ikut-ikutan. Saudara putus, istri putus, anak putus, bapak ibu putus, kecuali mengharapkan sahabat Nabi Muhammad. Maka hati-hatilah, karena anak Adam ini ada 3 macam. Satu, mengikuti sampai kepada nyawanya diambil. Kedua, sampai ke kuburan. Ketiga, sampai pada mahsyar. Jadi yang mengikuti sampai pada nyawanya diambil ialah hartanya. Dan yang mengikuti sampai ke kuburannya keluarganya.
Dan yang sampai mengikuti sampai pada masa amalnya. Hadis riwayat Ahmad Tabrani. Jadi siapa yang cinta dunia, siapa yang melupakan Allah, itu termasuk golongan syirik kopi, syirik tersembunyi yang membawa nafsu syirik. Jadi ya. Laporan Nabi SAW. Manhumani, la yasda'ani, manhumulaini, wa manhumul mal. Dua orang yang serakah atau loba tamak yang tiada akan kenyang-kenyangnya. Yang serakah kepada ilmu dan yang serakah kepada harta. Ada riwayat Tabrani Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Serakah pada dunia, bodoh, bahlul, hartanya menjadi siksa dalam kuburnya. Yang memburu ilmu, ilmu yang menjaganya, dan ilmu yang menyelamatkannya. Pilih. Maka orang ahli hikmah berkata, orang yang paling lama susahnya adalah orang-orang yang rakus dan orang-orang pendengki. Yang tenang adalah qanaah, puas dengan apa aturan dan pemberian Allah SWT. Maka untuk itu mudah-mudahan dengan nasihat saya ini, ada orang pertama yang mendengarkan nasihat, dia merasa beruntung dan bersyukur. Ada tipe yang kedua dapat nasihat, adalah orang yang mengatakan bahwa itu tidak ada apa-apa karena aku ingin mendapatkan ini. Ada orang yang ketiga adalah aku sekedar datang, yang penting aku dapat dunia. Yang keempat adalah tipe-tipe orang yang sudah dimatikan matanya, hatinya, telinga, tidak bisa mendengar nasihat. Tinggal nunggu takbir 4 kali, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa